Hari ini sejumlah pertanyaan retorik terlontar kembali pada negeri. Kami kembali mempertanyakan gelora yang nyaris mati. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur akan dilipat gandakan atau ditambahkan nikmatnya. Barang siapa yang kufur, tunggu azab yang pedih. Ayat Allah ini secara saintifik bisa kita buktikan kalau syukur kita maknai ada unsur memelihara di belakangnya. Kalau kita pelajar, cara mensyukuri waktu adalah kita memaksimumkan waktu untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Kalau kita pegawai, ya kita memaksimumkan waktu untuk memberikan yang terbaik kepada pekerjaan kita. Itu cara bersyukurnya. Kalau kita petani, nelayan, sama saja. Kita maksimumkan effort kita, usaha kita, ikhtiar kita, tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sifatnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka syukur akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan berhasil kita raih. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi rumah gratis nggak bayar. Subscribe. Ya, selamat pagi teman-teman. Ini adalah aktivitas rutin olahraga pagi. Olahraga bisa kita lakukan di luar atau bisa juga indoor. Intinya kita harus biasakan olahraga. In the land of the Nelly, where happiness is key, we live by one motto, and that's to live wildly. Every single day we embrace the sun's rays, smiling like there's no tomorrow, living in our own special way. In this happy family, love is all around. With laughter and joy, there's no room for frowns. We dance to the rhythm of life, no matter the tune. Every moment is precious, we savor it like sweet perfume. We don't take things for granted, we seize every chance. Living life to the fullest, we engage in a joyful dance. With hearts full of gratitude, we cherish each day in the land of the Nelly. Happiness finds its own way. In the land of the Nelly, happiness. Hidup itu sesungguhnya ringan, menjadi berat karena mau. Jiwa itu sesungguhnya utuh, menjadi retak karena benalu. Iman itu sesungguhnya kokoh, menjadi rapuh karena waktu. Takwa itu sesungguhnya cahaya, menjadi redup karena nafsu. Saatnya memata segala mau, saatnya buang semua penalu, saatnya belenggu liarnya nafsu. Kuncinya ada pada imanmu. Iman itu sesungguhnya ringan, menjadi berat karena mau. Jiwa itu sesungguhnya utuh, menjadi retak karena benalu. Iman itu sesungguhnya kokoh, menjadi rapuh karena waktu. Takwa itu sesungguhnya cahaya, menjadi redup karena nafsu. Saatnya memata segala mau, saatnya buang semua benalu, saatnya belenggu liarnya nafsu. Kuncinya ada pada imanmu. Iman itu sesungguhnya kokoh, menjadi rapuh
semua berlalu. Saatnya belenggu, liarnya nafsu, kuncinya ada pada imanmu. Kuncinya ada imanmu. Hidup itu sesungguhnya ringan, menjadi berat karena mau. Jiwa itu sesungguhnya utuh, menjadi retak karena berlalu. Salam detak jantung keluarga, tetap bercinta tak terbagi. Tugas utama yang harus dilakoni, wujudkan mimpi sang buah hati. Jika hidup adalah perjudian, taruhannya masa depan. Anak-anak bukan harta, bukan pangkat, bukan pula jabatan. Demi mereka kita bekerja, mengorbankan segalanya. Janji suci yang harus dijaga, mewujudkan mimpi mereka. Di dunia penuh dinamika, kita ada sebagai penuntun, dengan teladan dan harapan, menyemai kebaikan untuk masa depan. Jika hidup adalah perjudian, taruhannya masa depan. Anak-anak bukan harta, bukan pangkat, bukan pula jabatan. Karena kita mereka ada, kekatan bukan pula jabatan. Karena kita mereka ada, demi kebaikan untuk masa depan. Jika hidup ada perjudian, taruhannya ada masa depan. Anak-anak bukan harta, bukan pangkat, dan bukan pula jabatan. Karena kita mereka ada. Support Indonesia anak muda lengkap syarat dengan mimpi, namun terkadang tersembunyi pengalaman. Harta tak ternilai, pandai gila di tengah malam menerangi jalan kehidupan. Kau terpesona mulia-mulia muda, tak menyadari di balik senyum yang teduh. Orang tua bersikukuh membawa hikmah, perjalanan panjang, racikan pedoman hidup. Miskin pengalaman, tuli hati yang terbina. Anak muda, dengarlah suara yang tersirat di antara kata-kata yang bersahaja. Hargailah orang tua, cahaya dalam kegelapan. Mereka berbagi kisah masa lalu, leluhur yang tegak di lautan waktu. Walau mungkin terdengar basa-basi, namun di baliknya mutiara bijaksana. Jangan tinggalkan pasti malam gulita. Belajarlah dari riak-riak sabar sila. Kau tak sendiri di jalan berkelok. Anak muda, renungkanlah pesanmu. Orang tua bersikukuh membawa hikmah, perjalanan panjang, racikan pedoman hidup. Miskin pengalaman, tuli hati yang terbina. Anak muda, dengarlah suara yang tersirat di antara kata-kata yang bersahaja. Hargailah orang tua, cahaya dalam kegelapan. Orang tua bersikukuh membawa hikmah, perjalanan panjang, racikan pedoman hidup. Miskin pengalaman, tuli hati yang terbina. Anak muda, dengarlah suara yang tersirat di antara kata-kata yang
dasar. Amanah itu kunci dipercaya oleh semua di sekitar kita. Oleh semua di sekitar kita. Ikhtiar itu kunci sukses. Kerja keras jangan pernah lelah. Berkah itu kunci bermakna. Hidup jadi lebih berguna. Kunci hidup sederhana terukir dalam sanubari. Dengan syukur, amanah, ikhtiar, semua jadi penuh arti. Adil itu kunci nyaman, rasa tenang di jiwa, kasih sayang dan kepercayaan. Hidup jadi sempurna. Dengan syukur hidup bahagia. Dengan amanah kita dipercaya. Dengan ikhtiar bawa sukses dunia. Dengan berkah hidup penuh makna. Dengan adil nyaman kan rasa. Kunci sukses sangat sederhana, bahkan selalu dalam sanubari. Syukur, amanah, ikhtiar dijaga. Kadang adil penuhi hati. Adil itu kunci nyaman, rasa tenang di jiwa, kasih sayang dan kepercayaan. Hidup jadi sempurna. Dengan syukur hidup bahagia. Dengan amanah kita dipercaya. Dengan ikhtiar bawa sukses dunia. Dengan berkah hidup penuh makna. Dengan adil nyaman kan rasa. Kunci sukses sangat sederhana, bahkan selalu dalam sanubari. Syukur, amanah, ikhtiar dijaga. Kadang adil penuhi hati. Hari ini sejumlah pertanyaan retorik terlontar kembali pada negeri. Kami kembali mempertanyakan gelora yang nyaris mati. Hari ini kami bukan siapa-siapa, kecuali angka-angka pengisi kolom statistik. Suri sekarat dalam distorsi. Hari ini wujud kami bertentang siapa, kecuali angka-angka pengisi kolom statistik. Suri sekarat dalam distorsi. Hari ini wujud kami bertentang silangnya, menggugat, membobrak. Sungguhkah kami peduli hari ini? Sungguhkah kami peduli negeri ini? Dan sungguhkah kami peduli nasib kami sendiri? Kalau takut balik halaman-halaman masa lalu, andai kita menyepakati itu bernama sejarah nomenklatur. Adakah sejarah mengantarkan kita pada titik berarti? Hai anak muda, adakah kecolak menjadi matang tanpa pikir panjang? Hai putra pertiwi, gemetar ku tatap bumi yang imajinasi ini. Saling benci, saling hina, saling serang. Inikah yang kalian sebut demokrasi? Pada sebuah titik balik, aku mulai berkaca diri, menjelajah nilai. Hari ini aku berdiri menatap langit kemerdekaan. Adakah bumi yang kupijak ini masih perlu diperjuangkan?
Ya, teman-teman. Oke. 30 menit sudah lebih dari cukup untuk menguras keringat, untuk membuat badan lebih bugar. Teman-teman, menjadi orang baik itu biasa. Menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru luar biasa. Nah, salah satu kebiasaan baik yang harus kita lakukan, yang harus kita biasakan adalah berolahraga. Berolahraga tak hanya bisa dipandang sebagai sekedar physical exercise atau melatih fisik, melatih mental, tidak hanya cukup dipandang sebagai itu. Berolahraga juga harus dipandang sebagai bagian dari cara kita mensyukuri nikmat sehat, nikmat kesempatan yang Allah berikan. Karena syukur tidak hanya cukup diucapkan dalam alhamdulillah, terima kasih, sekedar sebuah kata-kata. Tapi syukur harus juga dimaknai ada unsur memelihara di belakangnya. Berolahraga bagian dari cara kita memelihara, mensyukuri nikmat kesehatan. Tentu ada cara lainnya, istirahat yang cukup, berpikir yang positif, memakan atau memberi asupan kepada tubuh yang hanya sehat atau menyehatkan. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur akan dilipat gandakan atau ditambahkan nikmatnya. Barang siapa yang kufur, tunggu azab yang pedih. Ayat Allah ini secara saintifik bisa kita buktikan kalau syukur kita maknai ada unsur memelihara di belakangnya. Diberi Allah rezeki yang banyak, cara bersyukurnya bukan saja membelanjakan rezeki yang banyak kepada hal-hal yang diridhoinya, tapi di sisi lain juga memeliharanya, menjaga sumber-sumber penghasilan tersebut dengan baik, lalu barangkali juga tidak mengkonsumsi secara berlebihan, memanfaatkannya kepada hal-hal yang positif, dan menabung. Diberi kita waktu, mari kalau kita pelajar, cara mensyukuri waktu adalah kita memaksimumkan waktu untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Kalau kita pegawai, ya kita memaksimumkan waktu untuk memberikan yang terbaik kepada pekerjaan kita. Itu cara bersyukurnya. Kalau kita petani, nelayan, sama saja. Kita maksimumkan effort kita, usaha kita, ikhtiar kita, tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sifatnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka syukur akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan berhasil kita raih. Sekali lagi teman-teman, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru luar biasa. Dan berolahraga adalah satu kebaikan yang harus kita biasakan. Tak hanya dipandang sebagai kegiatan melatih fisik, tapi di belakangnya juga adalah bagian dari ekspresi cara kita bersyukur. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menemani pagi ini saat Bang Kica berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.